A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami Allah. Iku anzalnahu telah menurunkan kami Allah hu pada Al-Qur'an. Fi lailatul qadri di dalam malam qadar. Lailatul qadar itu adalah malam yang pangkat atau malam yang pol. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an di dalam malam yang pangkat atau malam yang pol. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia, itu ketika Lailatul Qadar. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, Anzalallahu Al-Quran jumlatan wahidatan minal lauhil al-mahfud ila Baitil Izzah minas sama'i dunya. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi salasin wa isrina sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan jumlah yang satu, yaitu dari Lauhul Mahfud turun ke langit dunia, tepatnya di Baitul Izzah. Nah, Allah menurunkan itu ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di antara 10 malam akhir bulan Ramadan. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Wama dan apakah adraka yang menjumpai apa maka padamu Muhammad? Ma apakah Lailatul Qadri malam pangkat? Apakah yang dimaksud dengan malam yang pangkat, malam yang pol atau Lailatul Qadar? Yaitu Lailatul Qadri, malam Qadar, malam yang berpangkat, iku khairun lebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ya kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, pernah Nabi membahas ada 4 orang Bani Israel. Namanya Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil bin Ajuz, dan Yusha bin Nun. Nah, 4 orang ini oleh Nabi diceritakan. Abadullaha samanina aman. Dia beribadah kurang lebih 80 tahun. Lam ya'suhu torfata ainin. Tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Setelah mendapatkan cerita seperti itu, para sahabat heran. Fa'ajiba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Wah. Luar biasa 4 orang ini. 80 tahun beribadah nggak pernah berbuat kemaksiatan sedikit pun. Wah, luar biasa ini. Fa'atahu Jibril, faqala ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadatil haula'in nafar samanina sana. Lam ya'suhu tarfata ainin. Padahal faqad anzalallah khairan min dzalik. Faqara alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ila akhir ayat. Malaikat Jibril datang pada Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, umat kamu heran dengan ibadahnya 4 orang ini. 80 tahun beribadah tidak pernah berbuat kemaksiatan sedikit pun. Padahal Allah menurunkan yang lebih baik daripada demikian itu, yaitu surat Al-Qadar ini. Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 80 tahun. Hada afdalu mimma ajibta anta wa ummatuka. Kata malaikat Jibril, ini yang lebih utama daripada yang diherani oleh umatmu wahai Muhammad. Qala fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas ma'ahu. Setelah itu Nabi dan sahabat bangga, alhamdulillah ternyata Lailatul Qadar itu diturunkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sia-siakan untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di antara 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Seorang kiai besar, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, beliau memberikan gambaran Lailatul Qadar itu bagaikan hujan yang deras. Ya. Tergantung orang yang memadai air hujan itu. Kalau wadahnya kecil, ya dia akan dapat air yang sedikit. Kalau wadahnya besar, ya dia akan dapat air itu yang banyak. Lailatul Qadar sama. Ya. 1 malam itu penuh dengan pahala. Ya. Siapa yang bisa meraih dengan banyak, ya dia akan mendapatkan banyak. Kalau dia hanya meraih sedikit, ya dia akan mendapatkan sedikit. Maka jangan sia-siakan Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa mendapatkannya.
Tanazzalu akan turun sapa al malaikatu malaikat. Warruhu dan ruh. Itu malaikat Jibril. Fiha di dalam Lailatul Qadar. Bi'idni rabbihim sebab izin Tuhan mereka. Min kulli amrin dari tiap-tiap perkara. Maksudnya membawa tiap-tiap perkara. Membawa perkara setahun ke depan. Perkaranya hamba 1 tahun ke depan. Salamun keselamatan. Hiya Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajri. Sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Jadi Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Di malam Qadar itu, malaikat turun. Dan malaikat Jibril juga turun. Membawa perkaranya hamba dalam 1 tahun ke depan. Semua atas izinnya Allah. Dalam ayat 45 ini, bila wakofnya di min kulli amrin, tanazzalul malaikah warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Wakof di situ. Mengandung pengertian, malaikat dan malaikat Jibril turun ke langit dunia. Dengan izin Allah membawa perkara qadar-qadar makhluk untuk 1 tahun yang akan datang. Jadi malaikat dan malaikat Jibril turun ke langit dunia. Dengan izin Allah membagi perkara qadar-qadar makhluk untuk 1 tahun yang akan datang. Hubungan ayat ini sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini kalau wakofnya berhentinya di min kulli amr. Sehingga salamun ini artinya Lailatul Qadar itu selamat dari segala kejelekan dan dari kejelekan setan. Jadi kalau berhentinya di min kulli amr, salamun ini artinya Lailatul Qadar itu selamat dari segala kejelekan dan dari kejelekan setan. Yang kedua, salamun maksudnya malaikat salam pada ahli masjid. Malaikat uluk salam kepada ahli masjid yang itikaf, yang beribadah di dalam masjid. Ini jika wakofnya di min kulli amr. Apabila wakofnya di min kulli amrin salam, berhentinya di salam, mengandung pengertian, pada Lailatul Qadar, malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia dengan izin Allah untuk mendoakan pada orang-orang yang di masjid, sehingga malam itu selamat dari kejahatan setan. Jadi pengertian salam, ini sama seperti di atas. Lailatul Qadar itu ya selamat dari segala kejelekan. Kemudian malaikat salam pada ahli masjid. Ini perbedaan wakof sehingga mengandung pengertian yang sedikit berbeda. Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Alhamdulillah khatam. Kita lanjut surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun tidak ada sapa alladzina orang-orang kafaru yang telah kufur mereka. Bayane min ahlil kitabi dari ahli kitab. Wal musyrikina dan orang-orang musyrik. Iku munfakina orang-orang yang berselisih. Munfakina ini maknanya pisah-pisah. Maksudnya ketika mereka kedatangan keterangan atau Nabi Muhammad ada yang iman, ada yang kafir. Hatta sehingga ya'tiyahum datang pada mereka opo al-bayyinatu keterangan. Maksudnya Nabi Muhammad. Yaitu Rasulun utusan minallahi dari Allah. Yatlu yang membacakan siapa utusan suhufan pada beberapa lembaran. Maksudnya mushaf, kitab. Mutahharatan yang disucikan. Suci dari kemusyrikan. Artinya sebelum terutusnya Nabi Muhammad, ahli kitab, orang musyrik Arab, tidak ada yang berselisih. Semua menetapi agamanya masing-masing. Ya, orang Yahudi menetapi Yahudi, Nasrani menetapi agama Nasrani. Begitu juga orang musyrik Arab yang menetapi agamanya kemusyrikan Arab. Nah, setelah terutusnya Nabi Muhammad, mereka berpecah belah. Mereka pisah-pisah. Ada yang iman kepada Nabi, ada lagi yang kafir atau kufur kepada Nabi. Atau yang kedua, sebelum terutusnya Nabi Muhammad, ahli kitab, orang musyrik, ini mempunyai itikat yang sama, yaitu iman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah diutus Nabi Muhammad, ternyata tidak seperti itu. Ada yang iman, ada yang tetap kufur. Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan dari Allah yang membacakan mushaf Al-Quran yang disucikan dari kemusyrikan.
dan juga disucikan dari ucapan-ucapan setan. Nggak ada sihir-sihirnya, nggak ada. Murni wahyu dari Allah. Fiha, di dalam suhufan mutahharah. Kutubun, beberapa kitab atau catatan, qayyimatun, yang tegak. Artinya hukum-hukum yang tegak. Di dalam kitab itu ada hukum-hukum yang tegak. Maksudnya bisa memisahkan, yufarriqu bainal haqqi wal batil. Bisa membedakan antara hak dan batil. Wa ma tafarraqa, dan tidak berpecah belah. Sopo alladzina, orang-orang utu yang diberi mereka alkitab pada kitab. Illa, kecuali min ba'di ma ja'athum, dari setelahnya datang pada mereka opo al-bayyinatu, keterangan. Yang menjadikan mereka pecah belah itu karena mereka kedatangan keterangan. Ada yang iman, ada yang kufur. Wa ma umiru, dan tidak diperintah mereka. Mereka terutama yang di sini adalah orang-orang ahli kitab. Diperintah di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi juga berlaku untuk umatnya Nabi. Illa, kecuali liya'budu, supaya menyembah mereka Allah pada Allah. Mukhlisina, dengan orang-orang yang memurnikan. Lahu, pada Allah, ad-dina, pada agama. Hunafa'a, yang fanatik, menetapi agama yang fanatik. Cinta di atas cinta. Wa yuqimu, dan menetapi mereka, dan supaya menetapi mereka as-sholata, pada sholat. Wa yu'tuna, dan supaya mendatangkan mereka, menyerahkan mereka az-zakata, pada zakat. Wa dzalika, dan demikian itu iku dinul qayyimah, agama yang tegak. Itulah agama yang benar. Mereka diperintah untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan agama kepada Allah. Tidak syirik. Menetapi agama dengan condong, dengan fanatik. Mengutamakan urusan agama. Dan diperintah menetapi sholat dan menyerahkan zakat. Itulah agama yang benar. Itulah agama yang benar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dalam beribadah itu harus murni. Harus ikhlas, harus murni. Murni pedomannya, murni amalannya, murni niatnya. Murni karena Allah. Pedomannya murni. Artinya yang dikaji ya betul-betul Al-Quran dan hadis Nabi. Amalannya murni, tidak kecampuran dengan bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Yang ketiga, niatnya murni karena Allah. Niatnya murni karena Allah. Dalam hadis kudusi, Allah berfirman, Ana aghnal aghniya anis syirki. Man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, saya lebih aghniyanya para aghniya, lebih tidak butuh dari kemusyrikan. Barang siapa yang beramal amalan yang di situ ada kemusyrikan, maka aku tinggalkan, tidak aku terima. Bahkan diancam la yakhbatuna amaluk wala takunanna minal khosirin. Nah, di sini amalan itu terbagi menjadi 3. Yang diperintah, yang dilarang, dan hal yang mubah, yang boleh. Nah, yang diperintah itu niatnya ikhlas, niatnya karena Allah. Jika tidak niat karena Allah, maka amalan itu ditolak. Itu namanya riya, riya yang murni. Adapun yang dilarang atau larangan, jika ditinggalkan dengan niat karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika dia meninggalkan tidak karena Allah, maka dia mendapatkan siksa. Dan yang ketiga, hal yang mubah, yang boleh. Contohnya seperti makan, minum. Ini kalau diniati karena Allah dapat pahala. Kalau tidak diniati karena Allah, ya dia tidak dapat apa-apa. Makan mungkin dia hanya mendapatkan kenyang. Minum dia hanya dapat menghilangkan dahaga. Tapi kalau diniati karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Maka di sini al-ikhlas huwa lubbul ibadah. Ikhlas itu atau niat karena Allah itu adalah termasuk intinya ibadah. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang telah kufur mereka. Bayane min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Iku fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Pirang dino khalidina, orang-orang yang kekal fiha, di dalam neraka jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ulaika, mereka itu, hum, mereka, iku syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Itulah sejelek-jeleknya makhluk. Makhluk yang paling jelek. Kufur, dia masuk ke dalam neraka jahannam. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang amanu yang telah beriman mereka. Wa amilu, dan mengerjakan mereka as-solihati, pada beberapa kebaikan. Ulaika, mereka itu, hum, mereka, iku khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal solih,
mereka itu adalah orang-orang yang sebaiknya makhluk. Makhluk yang terbaik adalah orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh.